saya dianggap sebagai perwakilan Al-Qaeda dan Haramain. Saya tidak pernah menduduki jabatan itu. Tidak pernah saya berkomunikasi sekalipun dengan orang-orang Haramain maupun dengan orang Al-Qaeda. Gitu. Dikatakan di situ bulan Juni 2002 saya ke Aceh membawa 2 orang nama Arab itu. Bagaimana saya ke sana? Bulan Maret 2002 saya ditangkap di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Di depan saya ini tamu saya, orang yang spesial. Mungkin sudah lama tidak terdengar, tapi kalau kita merefer kejadian 2002, ada orang Indonesia yang ditangkap di Filipina dan dihukum 12 tahun penjara. Dari tahun 2002 sampai 2014. Nah, ini orang di depan saya ya, yang barangkali akan menceritakan banyak hal, tidak hanya soal penjara di Filipina, tapi juga hal-hal lainnya, termasuk juga klarifikasi mungkin. Beliau adalah Agus Dwi Karna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salam lebih afdal katanya. Iya, alhamdulillah. Jadi beliau ini saya kenal baru-baru saja Daengnya. Ya. Mungkin kita baru kenalan 1 minggu ya. Baru seminggu. Baru sepekan. Ya. Jadi sepekan dan kebetulan memang saya mengenalnya ketika interview Daeng Tamsil Lindro. Ya. Nah, jadi beliau bersedia untuk diinterview. Mungkin pengalamannya jelas banyak memberikan hikmah dan juga tentu kebijakan bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin membacakan profil beliau yang saya yakin Sobat Era pasti penasaran. Agus Dwi Karna, langsung dia Google. Nah, saya Google juga dan sadis. Iya kan? Wah, ini bahasanya sadis sekali nih. Kalau kita buka di Wikipedia, itu Agus Dwi Karna itu lebih lengkap dibandingkan Refli Harun. Ya kan? Ini pasti kerjaan orang-orang yang wah sangat paranoid mungkin ya. Di sini Agus Dwi Karna dari Wikipedia Bahasa Indonesia ensiklopedia bebas. Yang jelas pasti bukan Daeng yang bikin ini kan? Yang bikin pasti orang lain ya. Iya. Agus Dwi Karna adalah mantan anggota dan fasilitator Jemaah Islamiyah dalam kurung JI untuk Al-Qaeda di Indonesia. Daeng mau sebelum memperbaiki nanti Daeng dengarkan dulu sampai selesai ya. Iya. Mungkin setelah itu baru kita koreksi kalau ada yang dikoreksi. Pada bulan Juni 2000, Agus Dwi Karna bekerja sebagai kepala daerah Yayasan Al-Haramain Indonesia. Ia menggunakan yayasan ini untuk menyalurkan uang Al-Qaeda ke Asia Tenggara dan melindungi identitas agen-agen Al-Qaeda sebagai pekerja amal. Dwi Karna dipercaya untuk mengelola sebuah kamp pelatihan Al-Qaeda di Pulau Sulawesi. Ia juga pernah menjadi mantan ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam KPPSI. Itu di Sulawesi ya? Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Pada bulan Juni 2002, dia membimbing Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahri dan Muhammad Atef yang juga dikenal sebagai Sobi Abdel Aziz Muhammad El-Gohari Abu Sinna almarhum, kepala militer Al-Qaeda dalam kunjungan mereka ke Provinsi Aceh di Indonesia. Ia ditangkap pada tanggal 13 Maret 2002. 13 Friday 13. Iya. Itu hari Jumat nggak? Bukan ya? Ya. 13 Maret 13 Maret hari Selasa. Hari Selasa, oke. Bukan Friday 13 ya. 13 Maret 2002 saat mencoba naik pesawat di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila, Filipina bersama Tamsil Lindrung. Ini Tamsil ya. Ya. Dan Abdul Jamal Balfas.
petugas keamanan menemukan peralatan pembuatan bom di kopernya. Nah, dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara di pengadilan Pasai Regional Trial karena memiliki bahan peledak secara ilegal. Hingga saat penangkapannya, Dwi Karna adalah tokoh utama Laskar Jundullah, sayap militer Majelis Mujahidin Indonesia MMI yang dibentuk pada bulan Agustus 2000 oleh Abu Bakar Ba'asyir. Pada tanggal 9 September 2003, Agus Dwi Karna dimasukkan dalam daftar Komite Sanksi Al-Qaeda dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sesuai dengan paragraf 1 dan 2 dari Resolusi 1390 2002 karena memiliki kaitan dengan Al-Qaeda. Usama bin Laden atau Taliban karena telah berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, fasilitasi, persiapan atau pelaksanaan, tindakan atau kegiatan oleh sehubungan dengan atas nama atau untuk mendukung, memasok, menjual atau mentransfer senjata dan materi terkait ke atau mendukung tindakan atau kegiatan dari Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah. Ini bahasa hukumnya, biasanya sanksinya gitu. Ada tanda kutipnya. Pada tanggal 1 Januari 2014, Dwi Karna secara resmi dilepaskan dari Biro Koreksi di kota Muntinlupa, Filipina untuk kemudian dideportasi ke Indonesia. Pertanyaannya, tahun 2014 itu menjelang Pilpres, Daeng milih nggak? Setelah itu. Oke, setelah itu kan Pilpres kan? Ya. Ini Daeng, aduh, saya sambil menghela napas ya. Saya kayaknya perlu minum dulu sedikit. Oh, minum. Oke, silakan Daeng ya kan. Mendengar itu perlu minum kita. Jadi, ya kalau sudah masuk begini bisa bisa dipermasalahkan kalau kemana-mana. Iya. Daeng pernah keluar negeri nggak setelah bebas dari Filipina itu? Pernah. Ke mana? Saya ke Saudi. Haji. Ke Saudi Arabia haji tahun? Haji. Tahun 2018 saya haji. Itu belum baru haji pertama atau haji pertama? Haji pertama. Iya, terus saya umroh 2 kali. Nggak dipersoalkan? Nggak dipersoalkan. Nggak ada red notice? Nggak gitu? ada. Oke. Iya. Tapi negara lain belum? Negara lain belum. Belum ya, oke. Iya. Daeng, itu tadi cerita serem tentang Daeng Agus Dwi Karna yang kadang-kadang dipanggil Gus Dwi. Tapi Gusnya itu bukan Gus Gus NU, tapi Gus Dwi ya, Agus Dwi. Gimana Daeng? Ada yang mau dikoreksi nggak? Iya, saya kira banyak yang saya perlu koreksi. Iya. Yang pertama, saya dianggap sebagai perwakilan apa tadi itu? Al-Qaeda dan Haramain. Saya tidak pernah menduduki jabatan itu. Oke. Tidak pernah saya berkomunikasi sekalipun dengan orang-orang Haramain maupun dengan orang Al-Qaeda itu sendiri. Bahwa saya punya aktivitas sosial itu betul. Oke. Ya, aktivitas sosial saya itu saya adalah ketua Komite Penanggulangan Krisis Kompak di bawah naungan Dewan Dakwah. Oke, Dewan Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan. DDI itu Muhammadiyah ya? Bukan ya, beda ya. Dia Dewan Dakwah Jakarta Pusat. Dia Dewan Dakwah di Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Pusatnya Jakarta. Dan Ketua Kompak Jakarta di pusatnya di Jakarta juga. Oke. Gitu. Yang ketuanya Tamsil Lindrum ya. Oke. Jadi Daeng ketua di Sulawesi Selatan. Oke. Yang menyalurkan bantuan, salah satu tugas saya adalah menyalurkan bantuan sosial untuk korban-korban atau yang mereka eksodus baik dari Ambon, Poso, korban konflik, bantuan kesehatan, ya, obat-obatan, makanan dan sebagainya. Itu bantuan itu khusus kepada Muslim atau kepada siapa aja? Tidak, siapa saja. Siapa saja. Karena saya sendiri. Karena konflik Poso, konflik Ambon itu kan konflik agama, konflik agama ya, antara Muslim dan non-Muslim. Oke. Ya. Nah, kita menyalurkan bantuan. Bahkan saya pertama kali ke Poso itu membawa bantuan sampai ke Tentena, ke rumah sakit Tentena, di mana korbannya di situ adalah umat-umat non-Muslim. Saya membawa obat-obatan. Ketika itu obat-obatan Tentena itu ibu kota Poso ya? Ibu kota Poso, dia satu daerah selatan Poso. Poso Tentena itu kabupaten. Kabupaten Poso.
Tentena itu salah satu daerah di sana itu. Nah, kita membawa sampai bantuan kepada di sini pusat non Muslim. Ya. Tentena itu non Muslim. Tahun berapa? Korban non Muslim itu tahun 2000. Tahun 2000, oke. Ketika konflik pertama kali itu. Nah, kita membawa bantuan obat-obatan ke sana karena banyak yang korban di rumah sakit. Nah, sementara rumah sakit sendiri kurang obat-obatan, jadi kita membawa misalnya betadin dan sebagainya itu, antibiotik dan dari kompak itu ya? Dari kompak itu, iya. Nah, itu satu. Jadi tidak betul kalau saya kepala daerah Al-Haramain. Iya, sebagai kepala daerah Yayasan Al-Haramain. Yayasan Haramain, iya, ya kan itu. Ini juga ada anggota dan fasilitator Jemaah Islamiyah, JI. Itu juga. Itu saya tidak benar kan. Saya sendiri tidak kenal dengan orang-orang yang tidak berinteraksi secara langsung ya. Saya di Makassar. Sementara jemaah Islam itu kan banyak di Jawa ya, dan di luar negeri itu. Nah, saya sendiri kesibukan saya di Makassar ketika itu ya betul di situ ada dicantumkan KPPSI. Saya adalah staf ketua, salah seorang wakil ketua di Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulawesi Selatan. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Dan itu nggak ada masalah karena itu resmi. Ya kan, resmi. Nah, ketuanya siapa waktu itu? Ustadz Aziz Kahar Musakar. Beliau ketuanya. Ustadz dan itu Aziz ketua Tanfiziahnya ya. Ketua Majelis Surohnya adalah Profesor Rahman Basalama yang pertama kali. Nah, itu yang ketua pada saat itu. Nah, kemudian Laskar Jundullah. Laskar Jundullah bukan bentukan dari Jamaah Islamiyah. Laskar Jundullah adalah satuan keamanan. Enggak, ini Majelis Mujahidin Indonesia, bukan Jamaah Islamiyah. Iya, Majelis Mujahidin Indonesia ya. Itu bukan bentukan dari Majelis Mujahidin Indonesia. Laskar Jundullah adalah hasil rekomendasi Kongres Umat Islam sebagai satuan keamanan dari KPPSI. Jadi kalau di MU itu ada Banser, kan? Maka di KPPSI kita membentuklah Laskar Jundullah hasil rekomendasi dari Kongres Umat Islam yang pertama. Itu Kongres Umat Islam yang dia lakukan di Makassar. Di Makassar. Oleh KPPSI. Dan KPPSI. Pesertanya hampir seluruh ada kurang lebih 1.600 ulama dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang hadir. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dan dihadiri oleh perwakilan daerah-daerah. Hampir semua daerah mengirimkan utusan. Daerah Sulawesi Selatan. Daerah Sulsel saja. Sulsel aja. Karena memang KPPS itu hanya untuk Sulawesi Selatan. Dan Laskar Jundullah pun hanya untuk Sulawesi Selatan. Hanya untuk KPPSI. Nah, begitu. Jadi tidak betul kalau kemudian itu adalah bahagian daripada Majelis Mujahidin. Nah, itu tidak betul itu. Jadi yang bikin ini ya, yang Wikipedia ini tolong diperbaikin. Maksudnya kasihan juga orangnya ya kan? Karena konsekuensinya berat ini. Sama dengan dikatakan di situ bulan Juni 2002 saya ke Aceh membawa 2 orang nama Arab itu. Ada kan? Pada bulan Juni 2002, Bagaimana saya ke sana? Bulan Maret 2002 saya ditangkap di Filipina. Nah, itu gimana saya ke sana itu? Nah, itu. Nah, sementara saya sudah di dalam kerangkeng di Filipina pada saat itu. Jadi nggak bisa juga ya. Jadi sobat Eros sekalian, siapapun yang membuat ini, tolong perbaikin. Karena ini konsekuensinya adalah di channel ini juga itu kalau memuat Agus Dwi Karna bisa di take down itu karena dianggap teroris kan. Ya memang ada satu indikasi yang kemudian saya diberitahu. Ketika kalau saya tidak salah bulan Juni 2001 ya. Itu saya mendapat dana itu sebanyak 550 juta. 550 juta. Dari Kedutaan Besar Arab Saudi di atase keagamaan. Itu untuk menyalurkan bantuan itu ke dalam bentuk sembako ke pengungsi poso di Sulawesi Tenggara. Pengungsi poso itu siapapun. Ketika itu. Jadi saya ingat betul pada saat itu malam saya ditelepon oleh salah seorang dari staf Kompak
Jakarta memberitakan ini ada bantuan. Dan Daeng posisi di Sulawesi. saya di Sulawesi, di Makassar. di rumah itu waktu. Oke. Nah, ditelepon. Bisa ndak antum membantu menyalurkan ini bantuan? Boleh kalau itu amanah. Ya kan? Nah, jadi saya besoknya ditransferlah beberapa dari uang itu. Ya sekitar 250 juta nggak salah. Ke rekening pribadi? Ke rekening bukan, Kompak Sulawesi Iya, Selatan. Kompak Bank Muamalat. Oke, Kompak Sulsel ya. Kompak Sulsel. Oke. Kompak Sulsel. Nah, kemudian saya utuslah staf saya itu ke Poso untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita dikasih waktu kurang lebih seminggu. Oke. Nah, karena waktu itu dikatakan bahwa dari atase keagamaan sendiri, atase keagamaan Kedutaan Besar Arab Saudi yang akan datang sendiri untuk menyerahkan bantuan itu. Jadi tolong disiapkan. Oke. Waduh, saya sibuk betul Jadi, saat itu. dia mau datang ke Poso. Datang ke Poso. Oke, tapi sebelumnya sudah siapkan dulu. Nah, Ya, jadi dia tinggal pidato doang. Tinggal pidato doang, tinggal melepas gunting pita, melepas truk, itu menyerahkan bantuan dan formalitas. Kita undang beberapa pengungsi yang ada di Poso, di Palu. Itu karena tidak bisa ke Poso dia tidak bisa ke Poso waktu itu. Jadi di Palu kurang lebih ada berapa puluh truk itu. Oke. Nah, kita siapkan itu. Nah, jadi bantuan itu di Palu ya? Di Palu. Oke, karena pengungsinya di Palu. Karena pengungsinya di Palu. Oke. Nah, sebagian dibawa ke Poso. Sebagian dibawa ke Poso. Tapi pelepasannya secara simbolis itu di Palu. Di Palu. Nah, di Palu dilaksanakan di Palu. Waktu dihadiri itu oleh Muspida. Masih konflik saat itu. Nah, itu. Dihadiri Muspida. Dihadiri beberapa anggota Muspida yang saat itu. Ya. Nah, itu saya dengar. Yang menjadi salah satu sumber tuduhan kalau itu katanya uang berasal dari Haramain. Saya nggak tahu dari mana itu uang. Oke. Itu salah satu dasar. Oke. Kenapa sampai saya karena saya juga tanyakan juga kan, kok kenapa sampai ada tuduhan seperti ini? Oke. Itu. Nah, ada yang tanya kemana? Saya tanya ke Dewan Dakwah. Oke. Saya minta diklarifikasi dan saya minta ketika itu Pak Hussein Umar membantu saya mengklarifikasi. Pak Hussein Umar itu apa? Ketua Dewan Dakwah. Iya. Oke. Untuk mengklarifikasi bahwa dana itu betul berasal dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Oke, yang 550 juta saat itu. Oke, Daeng. Nah, itu begitu. Jadi apalagi yang mau dikoreksi dari sini? Nah, saya kira itu yang paling mendasar ya. Oke, yang Daeng akui adalah benar beliau adalah mantan ketua atau wakil ketua ya? Wakil ketua KPPSI. Bukan ketua ya? Jadi wakil ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulawesi Selatan. Ketuanya Aziz Kahar Muzakar, anggota DPD beberapa periode. Kalau nggak salah 3 periode. 3 periode beliau. Sejak 2004, 2009, 2014, 3 periode ya. 3 periode. Nah, kemudian yang diakui juga adalah benar beliau adalah anggota atau ketua Laskar Jundullah. Ada. Jadi saya ketua, salah satu tugas saya adalah membawahi Satuan Keamanan Laskar Jundullah di KPPSI. Jadi beliau adalah wakil ketua yang membawahi satuan keamanan. Namanya Laskar Jundullah. Jadi Laskar Jundullah ini bukan sayap militer Majelis Mujahidin Indonesia MMI, tapi adalah satuan pengaman di KPPSI. Kalau di NU itu seperti Banser ada Banser misalnya kan. Kalau Dian itu Kogam apa? Kokam di Muhammadiyah. Kokam. Itu ya tadi klarifikasinya. Daeng. Tadi selesai klarifikasi. Nah, saya mau tanya soal di Filipina. Iya. Tiba-tiba Daeng ditangkap Maret itu, tanggal 13 Maret 2002. Karena katanya lagi nih membawa alat peledak di sini. Ya kan? Membawa alat peledak. Tapi ini aneh juga. Dia bilang pada bulan Juni 2002 dia membimbing. Tapi di sini 13 Maret 2002. Ini ada kesalahan juga, ini aja udah nggak akurat ya. Ya di sini aja saudara sekalian ya. Juni 2002 membimbing, sementara ditangkap 13 Maret 2002. How come? Nggak mungkin kan?
Tapi di sini dikatakan ia ditangkap pada tanggal 13 Maret 2002 saat mencoba naik pesawat di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila, Filipina, bersama Tamsil Lindrung dan Abdul Jamal Balfas. Iya. Petugas itu benar. Iya, betul. Benar ya, betul, informasinya benar kan? Benar ya. Petugas keamanan menemukan peralatan pembuatan bom di kopernya. Dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara di Pengadilan Pasai Regional Trial karena memiliki bahan peledak secara ilegal. Gitu. Iya. Jadi di sini ada bahan peledak loh. iya. Oke. Gimana? Baik. Nah, disitulah ketahuan. Baru kalau dikatakan kita baru mendengarkan kalau itu ternyata bahan peledak. Oke. Katanya yang itu ditemukan di dalam tas kita itu adalah bahan peledak. Oke. Gitu, ditemukan bahan peledak di dalam tas kita. Ya udah.